coaching. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses percakapan yang akan dilakukan oleh Pak sebagai coach bersama dengan Ibu Irmina dalam hal ini sebagai coaching. Oke, baik, namun sebelum mulai dengan percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi supaya dapat diketahui oleh Pak sebagai coach. Saya juga mengharapkan sebelum melakukan kegiatan ini, coach sudah memiliki prinsip coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya sesuai dengan teknik rasa. Dalam coaching ini, Pak juga jangan lupa alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itulah rubrik yang akan saya gunakan untuk dapat mengobservasi Pak pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Ya. saya pahami. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak sebagai coach. Yang pertama, kompetensi mana yang akan Pak kembangkan dalam proses percakapan hari ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya berkaitan dengan kompetensi yang perlu dikembangkan dalam coaching kali ini. Dari 3 kompetensi, yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi ini saya akan fokuskan pada 2 kompetensi. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang berikut, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Berkaitan dengan kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik, tadi sempat saya berpikir untuk 2, tetapi supaya lebih efektif saya fokuskan ke kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, bagus sekali. Satu lagi, Pak, berkaitan dengan indikator ketercapaian. Indikator yang bagaimana yang ingin Pak kembangkan pada coaching hari ini? Baik, berkaitan dengan indikator pencapaian, yang pertama itu saya berharap dalam proses coaching ini nanti prosesnya itu bisa berjalan sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga berharap antara saya sebagai coach dan Ibu Irmina sebagai coachee bisa terjalin hubungan yang baik antara saya dan Ibu Irmina. Lalu indikator yang ketiga itu saya sebagai coach, saya harus mampu menuntun Ibu Irmina sebagai coachee untuk menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang Ibu Irmina hadapi. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Demikian beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada Pak, dan silahkan untuk melakukan coaching bersama Ibu Irmina pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Urbi. Selamat pagi Ibu Irmina, silahkan duduk. Terima kasih Pak Urbi. Bagaimana kabar Ibu Irmina? Ya, puji Tuhan saya kabar baik Pak Urbi. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Urbi, Pak Urbi ada jadwal mengajar hari ini atau tidak? Kalau tidak ada jadwal mengajar, saya bisa minta waktu sebentar. Oh iya, kebetulan saya hari ini tidak ada jadwal mengajar Ibu Irmina. Jadi saya bisa mendengarkan masalahnya Ibu. Kayaknya saya mau lihat masalah ini cukup serius. Sebelumnya saya mau tahu dulu apa saja yang diharapkan dari Ibu saat kita diskusi nanti. Baik Pak Urbi, yang saya harapkan setelah diskusi ini adalah mendapatkan solusi untuk
mengatasi kendala yang saya alami di kelas saat pembelajaran kesenian. Berarti perbincangan kita ini bertujuan untuk mencari solusi, Ibu Irmin. Iya, Mencari Pak Urbi. solusi dari ketidakaktifan siswa di dalam kelas. Baik. Coba sekarang Ibu Irmina ceritakan permasalahan yang Ibu alami ketika di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Pak Urbi, jadi begini. Saya merasa kesulitan dalam membuat siswa lebih aktif dan terlibat selama pelajaran seni budaya. Mereka cenderung pasif dan kurang bersemangat. Apalagi saat saya meminta mereka untuk terlibat dalam kegiatan tarian. Baik. Saya mengerti. Ternyata keterlibatan siswa memang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, bukan hanya di mata pelajaran seni budaya, tetapi untuk semua mata pelajaran itu memang keterlibatan siswa itu penting. Apakah Ibu sudah pernah mencoba mendekati siswa terkait dengan minat siswa? Baik Pak Urbi, untuk mendekati siswa sesuai dengan minat mereka, saya sudah mencoba, tapi hasilnya belum maksimal. Mungkin saya perlu cara yang kreatif agar mereka lebih tertarik. Oh, ya. Baik. Mencoba cara lain untuk membuat siswa itu bisa aktif. Kira-kira kita coba beberapa pendekatan baru, bagaimana kita melakukan dan menganalisis minat atau bakat siswa. Kira-kira bagaimana Ibu Irmina? Baik Pak Urbi, ide yang sangat menarik. Saya belum pernah mencoba itu. Baik. Belum pernah mencoba, tidak apa-apa, nanti mungkin setelah ini Ibu Irmina bisa mencoba kedua hal itu dan mudah-mudahan itu bisa membantu. Lalu strategi apa yang akan Ibu terapkan untuk mereka? Baik Pak Urbi, saya akan menawarkan jenis kegiatan tarian. Saya meminta mereka membentuk kelompok sesuai minat dengan jenis tarian yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya hanya akan mengontrol perkembangan mereka saja, biarkan mereka sendiri berkreasi. Berarti membentuk rencananya Ibu itu membentuk kelompok kecil yang dalam kelompok itu disesuaikan dengan minat dan bakat siswa itu sendiri, ya Ibu? Ya benar Pak. Baik, berarti yang strategi yang Ibu rencanakan itu betul sekali. Kita bisa terapkan itu dari kelompok kecil yang sudah terbentuk. Dan apakah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Baik Pak Urbi, saya akan membentuk mereka dalam sebuah kelompok atau sanggar sehingga mereka bisa bina terus dengan bina mereka punya bakat. Dengan demikian bakat mereka itu akan tetap dikembangkan. Sanggar, Ibu Irmina? Ya, Keren. sanggar. Mantap. Sejauh ini Ibu punya pemikiran itu mantap, luar biasa sekali. Ibu berpikir untuk membentuk sanggar. Saya sepakat sekali dengan Ibu, perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan ini. Dan sanggar yang Ibu bentuk akan menarik bagi siswa yang lainnya dan kemungkinan besar bukan hanya di kelas yang Ibu ajar, tetapi bisa di kelas-kelas yang lain bisa juga terbentuk itu sanggar. Saya sangat mengapresiasi itu dan saya juga tidak sabar untuk mendengarkan hasil yang nanti Ibu lakukan di sekolah. Mudah-mudahan nanti di hari Sabtu Ibu bisa bersedia untuk menceritakan sedikit hasil dari kegiatan Ibu yang Ibu lakukan itu. Bisa ya Ibu Irmina? Bisa. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Irmina dan selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Urbanus, bagaimana dengan hasil coachingnya hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik Ibu Regina,
Untuk coaching hari ini saya sangat senang, saya merasa sangat bahagia karena coachingnya berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan rencana. Oke, baik. Setelah melakukan coaching bersama dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan kepada Pak. Iya, baik. Yang pertama, apa saja yang didapatkan pada coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan hari ini? Baik, terkait dengan indikator pencapaian yang sudah kita sepakati di awal pembicaraan kita tadi, bahwa ada 3 indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini, dan boleh saya katakan bahwa 3 indikator itu berjalan sesuai dengan rencana, berjalan baik. Yang mana pertama itu proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana saya di awal itu saya sempat menanyakan tentang tujuan dari pertemuan kita hari ini, lalu saya juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Irmina, lalu menuntun Ibu Irmina untuk membuat rencana aksi atau menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Irmina hadapi. Dan yang terakhir itu saya juga menuntun Ibu Irmina untuk bertanggung jawab di dalam aksinya nanti. Oke, luar biasa Pak. Terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak tadi, apakah sudah tercapai dengan baik atau tidak? Baik, berkaitan dengan kompetensi, dari 3 kompetensi itu di kesepakatan awal itu kita akan fokuskan pada kompetensi yang ketiga, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan itu memang dalam proses coaching tadi saya merasa bahwa saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Irmina, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu mampu merangsang pikiran Ibu Irmina untuk menemukan ide-ide baru atau menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Irmina hadapi. Luar biasa Pak. Pak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan sesuai pengamatan saya ada beberapa catatan. Yang pertama, Pak sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching. Yang kedua, Pak juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi nyata atau tindakan yang akan dilakukan. Dan Pak juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi nyata dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga mengamati bahwa Pak juga fokus dan mendengar penuh, dan tentunya Pak sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa Pak. Terima kasih Ibu Regina. Ya, yang terakhir Pak, untuk ke depan kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi baik, berkaitan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan atau rencana tindak lanjut dari kegiatan hari ini, saya berharap alur tirta ini tidak habis di praktik seperti ini, tapi bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya bersama dengan rekan-rekan guru. Dan berkaitan dengan kompetensi, 3 kompetensi itu saya juga berharap bisa atau mampu mengimbaskan kepada rekan-rekan saya di sekolah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Regina. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses percakapan yang akan dilakukan oleh Ibu Regina dan Pak Urbanus. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi supaya dapat diketahui oleh Ibu sebagai coach. Baik Bu.
Saya juga mengharapkan sebelum melakukan kegiatan ini, coach sudah memiliki prinsip coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Dalam coaching ini, Ibu jangan lupa tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bu. Itulah rubrik yang akan saya gunakan untuk dapat mengobservasi pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami Ibu Regina? Dapat paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan hari ini? Oke, baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Oke, baik, Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang ketiga, berkaitan dengan indikator ketercapaian, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Oke, baik, Bu. Indikator yang akan saya ingin kembangkan pada hari ini yaitu dapat menerapkan alur tirta. Terus yang kedua, dapat menggali ide dari coach untuk menemukan solusi. Oke, baik. Dengan demikian, beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, dan selanjutnya Ibu dapat melakukan coachingnya. Oke, baik, Bu. Selamat pagi Ibu Regina. Selamat pagi, Pak Urbanus. Silahkan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik, tetapi sebenarnya saya kurang semangat hari ini. Oh, begitu. Apa yang membuat Pak tidak bersemangat hari ini? Jadi begini Ibu Regina, saya sebenarnya merasa terbeban dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru yang dibarengi dengan program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dalam waktu yang bersamaan, saya harus bisa membagi waktu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan juga calon guru penggerak. Tetapi saya merasa bersyukur karena dalam proses ini saya dibekali dengan berbagai materi. Salah satu materinya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Kedua hal ini memang perlu untuk diterapkan di sekolah, sehingga saya berinisiatif untuk mengimbaskan kepada rekan guru, seperti itu. Oh, ya begitu. Saya sangat mengapresiasi tindakan yang diambil oleh Pak di tengah-tengah kesibukan yang padat seperti ini, tapi masih sempat-sempatnya berpikir untuk mengimbaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE di kelas. Itu sangat luar biasa, Pak. Saya sangat salut. Berarti saya paham sekarang penyebab Pak terlihat kurang semangat hari ini. Karena itu kan? Sebenarnya bukan itu juga Ibu Regina. Yang membuat saya kurang semangat itu karena rekan guru saya di sekolah sepertinya tidak bersedia untuk melakukan pengimbasan kepada mereka. Hal itu yang membuat saya kurang semangat. Ya. Oh, jadi itu. Tapi saya kurang yakin sebenarnya. Masa hanya karena pengimbasan mereka tidak bersedia? Iya, memang benar Ibu Regina. Sebenarnya bukan hanya itu rencana saya, tapi masih ada rencana lain selain pengimbasan. Oh, begitu. Lalu apa itu, Pak? Sebenarnya rencana saya
pengimbasan sekaligus dengan penyusunan RPP atau perangkat ajar berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE, dan hal itu sampai pada supervisi akademik di kelas seperti itu. Oh, jadi itu rencana, Pak. Iya, seperti itu, Ibu. Berarti saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa hari ini hal yang menjadi bahan pertimbangan kita, perbincangan kita untuk itu, Pak. Iya, benar sekali, Ibu. Jadi pada pertemuan ini saya ingin dalam pembicaraan kita nanti ini saya dapat menemukan solusi atau strategi yang tepat yang dapat saya gunakan dalam rencana proses pengimbasan, rencana penyusunan perangkat ajar berdiferensiasi dan terintegrasi KSE kepada rekan-rekan di sekolah seperti itu. Oh, begitu. Memangnya menurut Pak, seberapa penting pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dalam pembelajaran di kelas, sehingga Pak harus melakukan pengimbasan kepada rekan guru di sekolah? Iya, baik. Menurut saya, Ibu Regina, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE itu sangat penting. Kedua hal ini penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Menurut saya yang pertama itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu dapat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi akan membantu siswa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga tugas guru hanya menuntun atau membimbing siswa untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Itu yang pertama. Lalu mungkin yang kedua, penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas itu bisa membantu siswa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang dirinya dan orang-orang di sekitar mereka. Dalam hal ini membantu siswa dalam memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan akan membantu mereka dalam memahami emosi yang mereka rasakan. Dan seperti itu, Ibu Regina. Oh, begitu. Berarti pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE memang sangat penting dan sangat membantu siswa benar, dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan karakter mereka pun dapat terbentuk dari penerapan pembelajaran KSE di kelas. Pantas saja sampai segitunya Pak berpikir keras untuk harus mengimbaskan kepada mereka. Lalu apa yang Pak harapkan dari rekan guru di sekolah? Iya, benar, Ibu Regina. Kedua hal itu memang sangat penting. Dan melalui kegiatan pengimbasan ini, saya berharap bahwa rekan-rekan saya di sekolah itu dapat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE. Selain itu, mereka juga harus mampu membuat perencanaan pembelajaran, dalam hal ini membuat RPP yang sudah berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Dan yang paling akhir, mereka harus mampu menerapkannya di kelas. Itu harapan saya. Oh, keren sekali. Ternyata Pak itu peduli sekali dengan rekan guru di sekolah dan peduli sekali dengan masa depan anak-anak di sekolah. Saya sangat salut dengan usaha Pak itu. Terus, apakah ada kekhawatiran dalam diri Pak terkait dengan rencana itu? Jika ada, kira-kira hal apa yang menjadi kekhawatiran Pak? Kalau berkaitan dengan kekhawatiran, itu tentunya ada. Kekhawatiran dalam diri saya itu ada. Jadi dalam rencana ini, saya itu khawatir ada rekan guru yang mungkin tidak bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Saya khawatir mereka akan merasa itu disibukkan dengan berbagai aktivitas
yang berkaitan dengan administrasi di sekolah, khususnya perangkat ajar. Seperti itu Ibu Gina. Oh, begitu. Kira-kira apa yang menjadi faktor penyebabnya sehingga ada rekan guru yang tidak bersedia? Sebenarnya ini hanya tergantung pada pola pikir, mau atau tidak untuk bisa keluar dari zona sekarang atau zona nyaman. Dengan kata lain ya, untuk berubah atau tidak, itu sebetulnya faktor penyebabnya itu tidak adanya kemauan untuk berubah, itu saja. Oh, Iya. jadi begitu. Mungkin selain faktor yang sudah disebutkan itu, apakah masih ada faktor lain selain faktor itu? Faktor lain, mungkin selain itu yang menjadi alasan bagi mereka itu untuk tidak bersedia itu karena menurut saya yang pertama itu mereka belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga belum memahami tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin mereka ini merasa direpotkan dengan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE. Lalu mungkin yang ketiga, pemahaman tentang IT itu masih kurang. Mungkin itu yang menjadi hal-hal atau menjadi faktor penyebab mereka tidak bersedia. Oke, baik. Kira-kira apa yang dapat Pak lakukan untuk mendorong rekan guru agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini? Atau strategi apa yang dapat Pak lakukan? Baik, jadi berkaitan dengan strategi yang dapat saya lakukan agar rekan-rekan itu bisa ikut dalam kegiatan ini, saya sudah berpikir untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana kegiatan yang akan saya lakukan ini. Lalu setelah koordinasi, saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru terkait dengan pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE. Lalu mungkin rencana yang berikut melakukan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kepada rekan-rekan guru. Lalu mungkin yang strategi berikut, saya bisa memberikan contoh RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE. Wow, keren Pak. Kapan Pak akan lakukan kegiatan tersebut? Jadi saya sebenarnya merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan ini di hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi saya merencanakan 2 hari. Sehingga minggu berikutnya perencanaan yang sudah dibuat di Jumat dan Sabtu itu bisa langsung digunakan di dalam pembelajaran di kelas di minggu berikutnya. Seperti itu. Oke, mantap. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini, apa yang akan Pak lakukan? Atau apa tindak lanjut dari kegiatan ini? Terkait dengan tindak lanjut yang akan saya lakukan itu, saya berusaha untuk membimbing rekan-rekan dalam menyusun RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE. Artinya dalam proses ini saya akan berusaha untuk membimbing dengan hati sehingga mereka itu bisa merasa memiliki akan sekolah dan memiliki mereka bisa menyadari bahwa itu merupakan tanggung jawab mereka, dan setelah proses penyusunan selesai akan diikuti dengan supervisi di kelas. Itu akan diawali dengan prasupervisi, supervisi dan pasca supervisi. Seperti itu Ibu Gina. Oh, begitu. Lalu apa harapan Pak kepada rekan-rekan guru terkait kegiatan ini? Saya berharap melalui kegiatan ini mereka dapat memahami dengan baik
tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE dan bagaimana penerapannya di kelas. Lalu mudah-mudahan setelah kegiatan ini mereka tetap melakukannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Seperti itu. Oke, apa yang Pak dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Baik, berkaitan dengan hal itu, melalui kegiatan ini saya merasa bersyukur karena dengan adanya perbincangan ini Ibu Regina bisa menuntun saya, bisa membimbing saya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Awalnya itu memang jujur saya bingung apa yang perlu saya lakukan untuk bisa menambahkan pemahaman terkait dengan penyusunan RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Lalu strategi yang dapat saya lakukan, tapi saya bersyukur seperti yang saya bilang, saya bersyukur bahwa melalui pertemuan hari ini saya akhirnya menemukan solusi dari persoalan saya yang tadi itu. Jadi saya sangat berterima kasih. Oke, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat pagi Ibu Regina. Selamat pagi Bu. Kita bertemu lagi Ibu Regina. Ya, Jadi baik, Bu. bagaimana dengan hasil coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Sudah berjalan dengan lancar Bu. Baik, setelah melakukan coaching bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan hari ini? Tadi selama coaching saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu Regina, apa saja yang saat coaching itu dilakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi dalam coaching saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggali ide-ide dari coach untuk menemukan ide-ide dalam menemukan solusi. Oke, baik Ibu Regina. Terkait dengan kompetensi yang dikembangkan Ibu tadi, apa sudah tercapai dengan benar? Sudah Bu. Jadi baik Ibu Regina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai pengamatan saya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching. Yang kedua, Ibu juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi nyata atau tindakan yang akan dilakukan. Dan Ibu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah fokus dan mendengar penuh, dan tentunya Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa sekali Ibu. Pertanyaan yang terakhir Ibu Regina, untuk ke depan kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu saya ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya pada coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Oke baik Ibu Regina, mudah-mudahan sukses selalu ke depan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, selamat pagi Ibu Irmina. Selamat pagi Pak Urbanus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya kabar baik. Amin. Baik, sebelum kita memulai dengan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer
yang akan melihat proses percakapan yang dilakukan oleh Ibu Irmina dan Ibu Regina. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi supaya dapat diketahui oleh Ibu Irmina sebagai coach. Saya juga mengharapkan sebelum melakukan kegiatan ini, Ibu Irmina sebagai coach sudah memiliki prinsip coach yang yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang tentunya menggunakan teknik rasa. Dalam coaching ini, Ibu Irmina jangan lupa untuk menggunakan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan saya gunakan untuk dapat mengobservasi Ibu sebagai coach. Kira-kira bagaimana? Bisa dipahami? Bisa sekali. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Ibu Irmina. Dalam coaching kali ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan hari ini? Baik Pak Urbanus, kompetensi yang akan saya kembangkan pada percakapan hari ini, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira kompetensi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Oke, baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kedua kompetensi ya, Ibu. Baik, berkaitan dengan indikator ketercapaian, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Ada dua indikator yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama dapat menemukan alur tirta, yang kedua menggali ide dari coach untuk menemukan solusi. Oke. Baik, demikian untuk beberapa pertanyaannya. Itu pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, dan selanjutnya Ibu dapat melakukan coaching bersama dengan Ibu Regina. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi Ibu Irmina. Selamat pagi Ibu Regina, silahkan duduk. Apa kabar hari ini? Baik Bu, tapi ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi bersama saya hari ini. Apa yang ingin dibahas hari ini Ibu Regina? Begini Bu, saya ingin membahas tentang seorang siswa di kelas saya yang sampai sekarang belum bisa membaca Bu. Saya merasa sangat khawatir dan ingin mencari solusi terbaiknya. Baik, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa yang ingin Anda capai dengan murid ini? Saya ingin murid tersebut bisa membaca dan lancar seperti teman-teman yang lainnya pada 6 bulan ke depan, supaya memudahkan saya dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Oke, itu tujuan yang bagus. Sekarang mari kita lihat realitasnya. Apa yang sudah Anda ketahui tentang situasi murid ini? Murid itu tampaknya mengalami kesulitan dalam mengenali huruf dan kata. Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, tapi hasilnya belum maksimal, Bu. Selain itu, saya juga tahu bahwa di rumahnya dukungan untuk belajar itu sangat terbatas. Baik Ibu Regina, terima kasih atas informasinya. Sekarang mari kita pikirkan opsi-opsi yang bisa diambil. Apa saja langkah yang mungkin kita lakukan untuk membantu murid ini? Saya pikir untuk memberikan les tambahan,
terus menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, atau mungkin bekerja sama dengan orang tua murid untuk meningkatkan dukungan belajar di rumah, Bu. Baik, itu ide yang sangat bagus. Dari opsi-opsi tersebut, mana yang menurut Ibu Regina paling realistis dan efektif untuk dilakukan dalam waktu yang dekat? Saya rasa memberikan les tambahan, terus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif itu bisa langsung saya terapkan, Bu. Tapi untuk bekerja sama dengan orang tua, saya perlu waktu untuk berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu, Bu. Oke, baik. Langkah berikutnya apa yang akan Anda ambil? Saya akan mulai dengan merancang program les tambahan yang menarik dan interaktif. Selain itu, saya akan mencoba menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas dukungan belajar di rumah, Bu. Luar biasa, Ibu Regina. Kapan Anda berencana untuk memulai langkah-langkah tersebut? Saya akan mulai minggu depan untuk les tambahan, dan pertemuan dengan orang tua murid akan saya coba atur dalam 2 minggu ke depan. Bagus sekali. Saya yakin langkah-langkah ini akan membantu murid Anda. Jika ada kendala atau butuh dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya dan rekan yang lain. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuannya. Saya akan segera memulai langkah-langkah itu dan memberikan informasi perkembangan murid itu, Bu. Oke, baik. Tentu saya akan menantikan kabar baiknya. Dan Ibu Regina, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada hari ini? Saya bisa mendapatkan langkah-langkah ataupun strategi untuk mengatasi masalah siswa tersebut, Bu. Oke, baik. Saya akan menanti kabar baik dalam tindakan yang akan datang. Selamat pagi, Ibu Regina. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi Ibu Irmina. Selamat pagi, Pak Ya. Urbanus. Bagaimana dengan hasil coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan berjalan dengan lancar, Pak Urbanus. Baik, setelah melakukan coaching bersama dengan Ibu Regina tadi, ada sedikit pertanyaan kepada Ibu. Apa saja yang didapatkan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan hari ini? Baik, tadi selama coaching saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan aksi. Oke. Terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Baik, Pak Urbanus, tadi dalam coaching saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggali ide dari coaching untuk menemukan ide-ide dalam menentukan solusi. Oke, baik Ibu Irmina. Jadi coaching hari ini boleh saya katakan sudah berhasil. Proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta dan sesuai pengamatan yang saya amati. Ada beberapa catatan untuk Ibu Irmina. Jadi yang pertama itu, Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching. Ibu juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi nyata dan tindakan yang akan dilakukan, dan Ibu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah fokus dan mendengarkan penuh, dan tentunya itu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, dan itu luar biasa ya. Saya apresiasi itu. Dan yang terakhir, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan
berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak Urbanus, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya pada coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan sukses selalu ke depannya Ibu Germina. Oke, itu saja. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Urbanus.